Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ngalur Film. Di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Meg 2 The Train yang telah dirilis baru-baru ini di bioskop kesayangan Anda. Film ini kembali menceritakan tentang Jason Statham yang masih terlibat dalam misi eksplorasi bawah laut. Oke, jangan terlalu lama basa-basinya, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Kita ke 65 juta tahun yang lalu, di mana bumi yang kita pijak ini masih dipenuhi oleh bermacam-macam dinosaurus. Kita diperlihatkan sesosok T-Rex yang sedang mengamuk di tepi pantai, namun naasnya T-Rex itu justru malah menjadi santapan hiu raksasa, yaitu Megalodon. Kita beralih ke masa kini, tepatnya setelah film pertama di Laut Filipina. Kita dipertemukan dengan Jonas Taylor yang berada di dalam kontainer yang dibawa oleh kapal besar. Keberadaan John ternyata adalah untuk mencegah dan membuktikan jika ada aktivitas pembuangan limbah berbahaya yang dapat mencemarkan laut. Namun di saat John sedang mengambil gambar sang pelaku pembuangan limbah, dia pun akhirnya ketahuan. Karena terdesak, ia akhirnya mengambil jalan untuk terjun ke lautan lepas. Namun untungnya ia segera dijemput oleh dua rekannya yang datang menggunakan sebuah pesawat. John pun akhirnya selamat. Kita berpindah ke sebuah penelitian angkatan laut di Cina. Kita dipertemukan dengan seseorang yang bernama Jiu Ming yang sedang menguji baju menyelam penemuannya. Jiu Ming adalah paman dari keponakannya yang bernama Mei Ying, anak dari Su Yin di film yang pertama. Di film pertama, John bertanggung jawab untuk menjaga Mei Ying. Di tempat itu sedang mengadakan sebuah acara ulang tahun ke-10 perusahaan Ocean Institute, dan di sana Hillary sedang membuka sebuah acara itu. Jiu Ming adalah ketua pelaksana perusahaan dan tak disangka mereka berhasil menangkap hiu Megalodon untuk diteliti. Keesokan harinya Jiu Ming nekat berenang bersama Megalodon, namun John mencoba untuk melarangnya karena hiu Megalodon bukanlah hewan peliharaan. Awalnya berjalan dengan baik-baik saja, namun tiba-tiba Haiki dengan cepat datang ke arah Jiu Ming dan hampir menelannya hidup-hidup. Untungnya Jiu Ming baik-baik saja. Tindakan ceroboh itu jangan ditiru ya guys, karena sangat membodohkan sekali. Keesokan harinya Jiu Ming memperlihatkan baju penemuannya kepada Mei Ying. Yang di sana Mei Ying juga tertarik dengan lautan sama seperti sang ibunya. Mereka akhirnya pergi ke tempat penelitian di Manawan yang berada di tengah lautan. Di tempat lain, Haiki secara tiba-tiba bertingkah aneh dan mencoba meloloskan diri dari sebuah pembatas air. Akhirnya Haiki berhasil keluar dari kandangnya dan langsung menuju ke lautan lepas. Seperti biasa, tim Manawan menjalankan misi mereka untuk menelusuri lautan. Saat di dalam kapal, John terkejut jika Mei Ying secara diam-diam menyelundup ke dalam kapal John. John kesal dan ingin kembali ke daratan, dan secara tiba-tiba sensor memberitahu jika ada hiu Megalodon yang datang dan mendekat. Dan ternyata Haiki lah yang mendekati mereka. Untungnya sebelum Haiki mendekat, mereka berhasil menembus termoklin dan berhasil menghindari dari hiu itu. Di saat berhasil menembus termoklin, ternyata mereka bertemu dengan Megalodon yang lain.
yang ukurannya lebih besar dari Haiki. Dikarenakan lokasi mereka telah terlanjur berada di bawah laut, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi di bawah laut dan mengikuti hiu megalodon besar yang melewati mereka. Ternyata hiu yang melewati mereka sedang mengalami musim kawin. Mereka juga menemukan sebuah stasiun bawah laut yang tidak diketahui. Kemudian mereka melihat ada sebuah pergerakan di sana dan memutuskan untuk mendekati stasiun itu. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Montes yang sedang bekerja di bawah laut itu. Ia mengetahui jika ada kapal Manawan yang mendekati stasiun. Montes memutuskan untuk meledakkan celah laut agar bisa membunuh John berserta yang lainnya. Di saat menghindari reruntuhan, kapal selam John tersangkut oleh bebatuan, sehingga akhirnya mereka semua ketimpa oleh longsor tersebut. Di stasiun Manawan, TJ dan Mac panik. Mereka mencoba menghubungi namun tidak ada yang merespon. Mac meminta kepada Jess untuk menyiapkan kapal selam bantuan. Kita kembali ke bawah laut. Ternyata John berserta kru di dalam kapal selamat. Jess mengabari jika kapal selam bantuannya rusak dan ada yang telah menyabotase, sehingga kapal itu tidak bisa digunakan. John menghubungi Mac, dan Mac mengabarkan jika kapal selam bantuan mereka telah rusak dan tidak bisa menjemput mereka. John akhirnya memutuskan untuk pergi ke stasiun yang tidak mereka kenal dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Di perjalanannya di kedalaman 25.000 km di bawah laut, John bertemu dengan Juming beserta krunya yang masih hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan kru yang bernama Paijo ini telah melihat sesuatu yang bersinar di sana. Lalu ia mendekatinya. Paijo dikagetkan dengan adanya hewan laut yang menempel di kepalanya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi Paijo yang lelet akhirnya ketinggalan. Akhirnya ia diserang oleh sesuatu dan menghilang. Mengetahui jika Paijo telah tewas, dan John meminta kepada yang lain untuk bergegas ke stasiun itu. Dan di sisi lain, Montes yang ternyata anak buah dari Hillary yang merupakan seorang pengkhianat. Montes menggunakan teknologi milik Manawan untuk menjalankan operasi bawah lautnya. Di saat di perjalanan mereka kurang dari 1 km ke stasiun, mereka melihat sebuah pergerakan dan ternyata itu hanyalah sebuah kawanan ikan. Sialnya, oksigen milik Mia mulai habis, dan sialnya kembali mereka diserang oleh kawanan dinosaurus kecil yang ada di adegan awal. Untuk nama dinosaurus kecil itu nanti bisa dicek ke Mbak Google ya. Dengan cepat mereka pun berlari menghindari megalodon yang datang ke arah mereka. Namun untungnya semua masih selamat dan sampai ke stasiun. Naasnya, helm yang Mia kenakan retak dan tak tahan dengan tekanan laut, dan membuat helm itu meledak. Akhirnya hanya mereka berempatlah yang selamat dari bencana itu. Di dalam stasiun, mereka akhirnya mengetahui jika stasiun itu digunakan untuk menambang sebuah batu langka bumi. Mereka akhirnya bisa terhubung ke Manawan dan disambut oleh Jess. Dan Jess menyuruh untuk pergi ke sebuah ujung stasiun karena di sana terdapat sebuah kapsul penyelamat. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di ujung stasiun. Namun kapsul itu susah untuk dibuka. Di sini John mengetahui jika Jess adalah seorang pengkhianat. Ia bekerja sama dengan Hillary untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jess menyuruh Rigas untuk menembak John demi menyelamatkan nyawa Mei Ying. Namun Rigas tidak mau melakukan hal itu.
Karena Rigas tidak mau melakukan perintah Jess, akhirnya semua kapsul yang berada di sana dilepaskan oleh Jess. Dan di sini mereka tahu jika Hillary lah yang telah merancang semua rencana ini. Jess membuat ruangan itu dimasuki oleh air dan pintu tidak bisa dibuka, sehingga John harus membuka pintu itu secara manual dari luar. John akhirnya sampai ke tempat itu dan pingsan karena kehabisan oksigen, dan ia terbangun pas berada di hadapan Montes. Ternyata Montes mempunyai dendam kusumat kepada John. Akibat John memasukkan Montes ke dalam penjara, dan di tempat itu akhirnya mereka pun bertarung. John berhasil mengalahkan Montes dan membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu dengan cepat John membuka pintu yang sudah dipenuhi dengan air dan menyelamatkan Mei Ying berserta yang lainnya. Kita kembali ke Manawan. Hillary telah mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh semua orang yang berada di sana. Mac dan TJ sedang mengecek sebuah CCTV, dan mereka mengetahui jika yang telah menyabotase kapal penyelamat adalah Jess. John berserta yang lain melihat sebuah kapal yang masih utuh di sana, dan Juming memutuskan untuk menghidupkan semua lampu yang berada di stasiun untuk mengalihkan serangan dari Megalodon. Rencana itu pun berhasil, dan mereka akhirnya bisa pergi ke Manawan. Dan di saat berada di dalam kapal, Juming menemukan sebuah bahan peledak. Mac dan TJ di saat keadaan terdesak, mereka melakukan sebuah perlawanan untuk keluar dan melarikan diri dari pasukan yang sedang menunggu mereka di luar. John beserta yang lain akhirnya sampai di Manawan, dan mereka mengetahui jika tempat ini telah dibajak dan menyusun sebuah rencana untuk kabur dari tempat itu. Mac dan TJ terdesak dan hampir tertangkap. Namun untungnya John bersama Juming datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Di dalam markas, Jess bertemu dengan Montes yang ternyata Montes adalah kekasih Jess. Keadaan pun semakin tidak aman setelah 3 Megalodon menuju ke Manawan. Dan di saat Jess sedang menelpon Hillary, ia secara tiba-tiba diserang oleh Megalodon tersebut. John beserta yang lainnya kabur menggunakan sebuah perahu karet dan mendayungnya agar tidak diikuti oleh Megalodon. Pasukan yang dikirim oleh Hillary mengejar mereka dengan menggunakan mesin kapal, sehingga menjadi santapan yang empuk oleh Megalodon. Montes yang telah kehilangan kekasihnya Jess lalu menghubungi Hillary, dan Hillary menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan membunuh John beserta yang lainnya. Di perahu, John membuat senjata yang berbentuk bambu runcing, lalu dikaitkan dengan bahan peledak yang mereka temukan. Di saat kapal mulai kehabisan pertamak, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau terdekat yang bernama Van Island. Di pulau itu juga mengalami kejadian aneh, ikan lumba-lumba pada kabur seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Ditambah lagi sebuah perahu yang sedang berlayar menghilang seperti di telan lautan. Dan ternyata yang menyerang kapal itu ialah monster gurita. Di sisi lain, Hillary bersama Montes telah tiba di pulau itu. John dengan yang lain juga telah sampai di pulau itu dan memperingatkan kepada orang-orang di sana jika hiu Megalodon sedang menuju ke pulau itu. Montes bersama Hillary menelusuri pulau itu. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan kadal besar dan ingin menyerang mereka. John meminta kepada Mei Ying untuk bersembunyi, dan di sisi lain yang sedang asik berenang di pantai akhirnya menjadi santapan ikan hiu Megalodon. Kepanikan akhirnya terjadi di pulau itu. Hillary yang berada di helikopter seorang diri, nasibnya pun serupa dengan timnya, menjadi santapan kadal besar itu. Rigas bersama TJ berusaha mencari bala bantuan,
namun mereka dihadang oleh para kadal besar. Di sisi lain, John memutuskan untuk pergi ke tengah lautan untuk mengalihkan perhatian Megalodon dan ingin meledakkannya. Yu-Ming dan Mac berada di sebuah gudang untuk mencari sebuah bahan peledak lainnya. Namun mereka justru bertemu dengan pasukan Montes dan mereka akhirnya disandra olehnya. Dan secara kebetulan TJ bersama Rigas juga masuk ke gudang itu dan akhirnya mereka pun juga ikut ditahan. Namun untungnya mereka bisa meloloskan diri dari pasukan itu dengan bantuan para kadal yang telah menunggu mereka di luar. Di sisi lain, John berusaha membunuh Megalodon dengan bambu runcingnya, dan John akhirnya berhasil membunuh satu Megalodon itu. Di tempat lain, Mac bersama Yu-Ming berencana untuk mencuri helikopter milik Hillary yang tewas. Namun, ia dihadang oleh satu kadal besar yang sedang menunggu mereka di sana. Yu-Ming akhirnya mengambil pilihan untuk mengalihkan kadal itu dari sana, dan Mac berusaha untuk menerbangkan helikopter itu. Di sisi lain, para pengunjung pulau itu diambil oleh gurita itu satu persatu. Di saat John ingin membunuh Megalodon satunya, ia dihalang oleh Montes. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Di tempat lain, Yu-Ming bersama Mac ingin menyelamatkan Mei Ying yang berada di dalam laut. Namun naasnya helikopter itu justru ditangkap oleh gurita raksasa. Di tempat lain, John ingin menjadi santapan hiu Megalodon. Namun untungnya hiu Megalodon itu tertahan oleh sebuah rantai. Dan di saat John sedang sibuk dengan hiu Megalodon, Montes pun datang dan ingin membunuhnya. Dengan kecerdikan John, Montes pun akhirnya menjadi santapan yang empuk oleh hiu Megalodon. Di sisi lain, Yu-Ming berusaha melepaskan diri dari gurita raksasa menggunakan bahan peledak. Namun gurita itu tidak mati dan menangkapnya kembali. Dan secara tiba-tiba hiu Megalodon datang menyerang gurita raksasa. Yu-Ming akhirnya bisa lolos dari gurita itu dan berusaha untuk menyelamatkan Mac. John pun berusaha mengalihkan kejaran Megalodon terhadap Yu-Ming. John pun berhasil mengalihkan kejaran itu dan berhasil membunuh Megalodon yang kedua kalinya. John yang berhasil menyelamatkan Mac dan Yu-Ming, mereka pun harus menghadapi hiu terakhir yaitu Haiki. Yu-Ming mencoba menenangkan Megalodon yang datang ke arahnya dengan ikatan batin. Namun untungnya Megalodon itu berubah haluan dan mengejar para ikan hiu lumba-lumba. Pada akhirnya mereka pun selamat dari incaran ikan hiu Megalodon. Mereka pun akhirnya bisa santai menikmati sebuah minuman di tepi pantai yang semrawut. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Jika ada rekomendasi film yang ingin diulas, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga. Terima kasih dan sampai jumpa di film berikutnya.